Hikmat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah firman kehidupan. Firman yang mengenyangkan jiwa kami, firman yang menutrisi akan pertumbuhan rohani kami. Biarlah firman itu tinggal tetap di dalam hati dan hidup kami. Oleh karena itu, Allah Roh Kudus, kami mengundang supaya Engkau yang memberikan cahaya ketika kami membaca kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah untuk kami dimengertikan akan kebenarannya dan juga untuk taat melakukannya. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan biarlah kasih karunia Tuhan menjadi dasar pijak Dia berdiri. Kami meminta Tuhan menyapa kami, menjumpai kami pribadi lepas pribadi, di dalam relung hati kami, di dalam tempat-tempat di mana kami bergumul secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk ibadah pada sore hari ini. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita ya. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal bersama-sama, tentunya dengan suasana yang agak berbeda, dengan keterbatasan. Tetapi bukankah Natal pertama juga sangat terbatas ya? Yusuf Maria dan bayi Yesus bahkan tidak punya gedung ya yang layak sebetulnya. Tetapi Tuhan mengizinkan anaknya sendiri, raja di atas segala raja, lahir di dalam kesederhanaan, dan biarlah itu menjadi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada minggu hari ini adalah hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Oleh karena itu mari kita membuka dari Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat 7. Galatia pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat yang ke-4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat 8 kita membaca, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu dapat berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang raja di satu kerajaan ya, satu kerajaan, dan raja ini sudah sangat lanjut usia. Dia sudah sangat tua dan dia ingin mencari seorang putra mahkota. Dan kebetulan raja ini tidak punya putra mahkota secara kandung. Jadi dia memerintahkan untuk pengawalnya untuk mencari putra mahkota. Jadi mencari anak yang kira-kira akan dididik seperti itu. Tetapi untuk menunjukkan kasih karunia-Nya, untuk menunjukkan kemurahannya yang besar, sang raja itu berkata, jangan cari dari anak bangsawan. Cari dari anak keluarga-keluarga yang berada di pinggiran, perbatasan-perbatasan kerajaan yang biasanya rumahnya juga sederhana sekali. Maka mulailah pengawal-pengawal ini mencari anak-anak yang terlantar, begitu ya.
Jadi banyak anak-anak terlantar memang di pinggiran-pinggiran itu mereka terbiasa mengumpulkan makanan-makanan dari sisa-sisa yang orang buang seperti itu. Bajunya juga lusuh, pengawalnya juga bingung ya. Dia bertanya, Paduka, apakah ini benar keputusannya seperti ini? Ini betul-betul makan waktu, makan tenaga begitu nantinya. Tidak apa-apa, raja berkata. Pilih satu begitu. Maka dicek satu persatu begitu ya, dibawa, diminta berbaris, lalu sang raja memeriksa satu persatu. Sampailah dia kepada satu orang anak yang betul-betul kumal, betul-betul lusuh dan kotor, begitu. Raja itu berkata, saya memilih dia, begitu. Nah, singkat cerita, setelah dipilih, maka dia dibawa ke kerajaan. Tentu saja dia harus dibersihkan lebih dahulu. Dia dipakaikan baju yang baru, jubah yang baru, bahkan diberikan nama baru kepadanya. Supaya dia layak untuk hidup di dalam kerajaan itu. Bersama-sama dengan sang raja tentunya. Maka mulailah dia hidup sebagai anak raja. Dan dia masih kecil sekali tentunya. Jadi dididik, betul-betul. Dididik bukan hanya cara berpakaian, tapi juga bersikap ya, mannernya, table manner, semuanya. Pengetahuan apa dan lain sebagainya. Maka setelah raja melihat, wah sudah cukup waktunya ini ya, rentang waktu sudah cukup. Dia akhirnya mengundang kerabat-kerabat dari kerajaan-kerajaan terdekat untuk datang. Dia mau celebrate dan dia mau juga untuk menunjukkan announce begitu ya, mengumumkan kepada mereka semua bahwa putra mahkota sudah dipilih. Mari merayakan bersama. Maka para undangan datang semua. Itu semua adalah raja-raja besar dari kerajaan-kerajaan sekitar. Ada permaisuri ya, ada pangeran, semua datang dengan pakaian kebesarannya. Raja sudah menyiapkan itu jamuan yang panjang mejanya, jamuan yang besar, semua makanan tersedia. Itu semua penataan mejanya juga standar kerajaan. Sendok garpunya juga perak, luar biasa, semuanya bersih, semuanya bagus. Raja duduk dan di sampingnya duduk seorang anak yang masih muda. Dia adalah putra mahkota itu. Maka setelah raja mengumumkan segala sesuatunya, wah semua gembira, bersorak sekali. Maka untuk merayakan, mari kita makan bersama, kata raja, begitu ya. Maka mulailah dihidangkan masakan-masakan yang nikmat dan lezat. Paha ayam yang besar-besar begitu kan ya, babi panggang, apa semua keluar dan ada di atas meja itu. Tapi Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa di dalam kerajaan itu ada manner, begitu ya. Ada mannernya. Jadi yang mana dulu yang harus dimakan? Dan apa itu namanya, sendok sama garpunya juga ada nomornya katanya begitu ya. Jadi dari luar ke dalam begitu. Pelan-pelan mereka pun tahu cara memilihnya. Lalu mereka lagi asik ngobrol begitu ya dengan mannernya mereka. Lalu mereka mulai bertanya-tanya, ini mana si anak putra mahkota itu? Coba kami mau tahu dong mukanya dari dekat begitu kan, duduknya agak jauh. Terus raja cari-cari, loh di sebelahnya kok kosong, kursinya kosong. Dicari-cari nggak ada, mungkin anak masih muda ya, masih remaja begitu, dia sudah mulai besar, mungkin dia lari-lari begitu. Jadi pengawal diminta coba cari di mana itu. Dicari-cari tidak ketemu, Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada bunyi krauk, kelinting gitu ya. Di bawah meja. Bapak Ibu tahu itu siapa? Si putra mahkota. Dia kembali kepada kebiasaannya. Waktu dulu dia masih menjadi anak yang terlantar. Anak yang biasa makan itu semaunya. Anak yang biasa pakai baju itu semaunya. Jadi raja itu sedih dan malu. Bapak Ibu, itu adalah gambaran. Sebenarnya itu juga menunjukkan kadang-kadang kerohanian kita. Ada banyak anak Tuhan yang dikatakan dia adalah anak raja. Tetapi pola hidupnya kadang-kadang masih kembali kepada habitat sebelumnya. Tempat di mana Tuhan memungutnya, yaitu tempat yang tidak layak. Karakter-karakter di mana Tuhan memungutnya, yaitu karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali, tidak jarang anak Tuhan balik lagi ke sana.
Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam bagian ini mengatakan kepada jemaat Galatia di ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Lalu Rasul Paulus berkata, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu itu sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang Rasul Paulus ingin katakan di dalam bagian ini itu sebetulnya adalah supaya jemaat Galatia itu menyadari statusnya sebagai ahli waris kerajaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan mereka bukan lagi hamba, bukan lagi seperti orang-orang yang berada di dalam kuk perhambaan atau menyembah roh-roh tertentu. Mereka adalah anak-anak Tuhan sekarang, ahli waris, statusnya sudah berbeda. Saudara, Rasul Paulus di sini menggambarkan atau menunjukkan di dalam perikop ini, yaitu kebudayaan Romawi. Ada satu perbedaan antara anak dengan hamba. Kalau kita melihat begitu ya di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Rasul Paulus di sana menjelaskan ada satu istilah yang disebut sebagai perwalian. Jadi sebelum seorang anak itu dikatakan dia cukup umur gitu atau akil balik begitu ya, dia dikatakan, kalau kita itu seringkali adalah mengukurnya itu dia punya ID card sendiri begitu. Nah, kalau dalam kebudayaan Romawi pada waktu itu, ketika seorang anak itu dikatakan belum cukup umur, biasanya dia disertai oleh seorang perwali begitu, yang mendampingi dan yang menjaga atau yang mendidik sampai anak itu cukup dewasa. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi juga adalah guru pribadinya. Ini biasanya disebutnya paidagogos. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mau mengatakan apa? Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ini adalah gambaran di mana Allah memberikan Taurat, hukum Taurat itu seperti paidagogos, seperti pendidik, seperti perwalian. Karena kita belum siap menerima Injil, kata Rasul Paulus. Maka di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, ketika Allah mengatakan ya sudah siap, maka sudah saatnya kita menjadi anak. Maka Injil itu diberikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Injil inilah maka kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Dan di ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dikatakan kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita bisa berseru dan memanggil Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebenarnya adalah satu gambaran yang indah sekali. Bayangkan bahwa kita itu sebetulnya bukan anak Tuhan. Kita adalah seteru dari Tuhan. Seperti itu Rasul Paulus mau katakan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, Dia mengangkat kita menjadi anak. Nah, di dalam firman Tuhan ini menggunakan satu istilah yang khusus yang disebut sebagai mengadopsi. Kita diadopsi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, J.I. Packer di dalam salah satu tulisannya, dia adalah seorang teolog yang sangat baik, almarhum J.I. Packer. Dia mengatakan, tidak ada istilah yang lebih intim yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat pilihannya, selain daripada adopsi. Sudah, adopsi itu gambarannya seperti apa? Izinkan saya untuk menjelaskan ini dengan sebuah kisah nyata. Saudara, ketika kami masih melayani di Malang, ya, di Indonesia di sana, kami mengenal satu keluarga yang kami cukup dekat dengan mereka, dan keluarga ini mengadopsi seorang anak kecil. Saudara, anak ini diadopsi begitu rupa dari dari bayi sebetulnya ya. Jadi dari bayi diadopsi, kami mulai mengenal anak ini ketika dia berusia 5 tahun. Jadi waktu usia 5 tahun,
Dia sedang main-main, datang ke rumah saya pada waktu itu. Ya. Datang ke rumah, lalu bermain bersama, lalu bercengkrama bersama di sana. Saudara, sebetulnya ini kami tahu ini bukan anak kandung mereka. Tetapi oleh karena kasih yang besar, ya cinta kasih yang begitu dalam dari papa dan mama, dia mendidik dan menjaga anak ini. Maka anak ini bertumbuh menjadi anak yang baik. Tapi waktu dia bertumbuh, dia tetap saja gitu ya, karena ada banyak pergumulan di dalam pertumbuhannya. Jadi ketika misalnya mau foto bersama, biasanya anak-anak kalau mau difoto dia maju ke depan ya, giginya dikasih lihat, begitu kan ya, mukanya dikasih lihat. Dia tidak, dia ngumpet di belakang. Dia selalu takut, dia selalu sembunyi. Tetapi sang papa dan mama betul-betul luar biasa kasih sayangnya. Betul-betul dengan sabar dirangkul, betul-betul dengan sabar. Kadang-kadang kalau anak ini gak sabar begitu ya, aku gak mau difoto mama, digigit tangan mamanya. Aku gak mau difoto, ditendang begitu ya. Tapi apakah mama ini, dasar kamu anak begini-begini, sudah keluar? Tidak Bapak Ibu, disayang terus sampai akhirnya anak ini tumbuh besar. Dan dia betul-betul menjadi anak yang baik. Bapak Ibu, bukankah itu cinta kasih Tuhan buat kita? Bapak Ibu Saudara, itulah adopsi. Itulah yang Tuhan perlakukan dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan perlakukan dalam hidup jemaat Galatia. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hai jemaat Galatia, ingat bahwa kamu sudah diadopsi oleh Tuhan begitu rupa. Statusmu sudah berubah, bukan lagi menjadi hamba, sekarang kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu sudah diadopsi, disayang oleh Tuhan begitu rupa. Jangan lagi hidup seperti dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Galatia ini bergumul dengan salah satu yang disebut sebagai problematika doktrinal. Ya. Karena di dalam jemaat Galatia ini dikatakan ada orang-orang yang mengajarkan Injil lain selain dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil lain yang dikatakan anugerah itu tidak cukup, butuh usaha manusia. Dan usaha manusia ini diwujudkan di dalam ritual, di dalam perbuatan baik dan lain sebagainya. Maka ini akhirnya mewujud kepada pola hidup yang tidak mentuhankan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak lagi menjadi pusat kehidupan jemaat ini. Karena jemaat ini merasa Tuhan Yesus saja tidak cukup, perlu ditambah dengan hal-hal yang lainnya. Maka akibatnya ibadah menjadi ritual saja. Buah roh tidak terlihat dan kasih karunia dari Allah itu tidak menjadi pusat. Dan banyak jemaat di sini akhirnya di jemaat Galatia ini, mereka merasa benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa cukup baik dan mudah menghakimi orang lain. Dan mereka tidak menjadi berkat. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, hiduplah berpadanan dengan statusmu, dikatakan demikian. Berpadanan dengan statusmu, dengan kata lain habitusnya itu harus sesuai dengan status. Bapak Ibu Saudara, di India ada seorang yang pemimpin yang luar biasa. Dia adalah seorang yang sangat menginspirasi banyak orang. Dia bernama Mahatma Gandhi. Saudara, Gandhi ini ketika di dalam pembacaannya atau di dalam pendidikannya, dia sangat amat terinspirasi oleh khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Dia membayangkan Tuhan Yesus itu adalah seorang yang tidak suka dengan kekerasan. Tuhan Yesus itu adalah seorang yang lemah lembut dan sabar. Seorang yang sangat sederhana. Maka Gandhi di dalam hidupnya, bahkan di dalam kepemimpinannya, dia berusaha untuk mempola hidup Tuhan Yesus. Dan dia merumuskan filosofinya ahimsa, tanpa kekerasan. Maka Gandhi, walaupun dia bukan seorang Kristen pada waktu itu, dengan bajunya yang sangat sederhana berwarna abu-abu, dengan celana pendeknya, tubuhnya yang kurus, dan dengan sendal jepit, dia sangat tertarik ingin masuk ke dalam gereja pada waktu itu yang sangat dikuasai oleh kaum kulit putih. Maka dia dengan ragu-ragu, dengan takut-takut, dia ingin masuk dan melihat, dia mau tahu lebih jauh tentang Tuhan Yesus dan orang Kristen. Maka masuklah dia ke dalam, tapi begitu dia mau masuk ke depan pintu,
dia ditahan oleh Asyur. Katanya, coba tunjukkan QR code-nya. Oh, bukan, ceritanya lain Bapak Ibu, bukan begitu ya. Maka waktu dia mau masuk ke dalam ditahan sama Asyur, ditanya, kamu mau ngapain? Maka Gandhi berkata, saya mau beribadah, begitu ya. Saya juga mau kenal Tuhan Yesus. Nggak bisa. Ini adalah untuk kulit putih. Kamu tidak bisa masuk kemari. Kamu di luar saja. Bapak Ibu, Gandhi kecewa sekali pada waktu itu. Gandhi berkata, makanya di dalam salah satu tulisannya, aku suka dengan Kristusmu. I like your Christ. Tapi aku tidak suka dengan orang Kristen. Dia bilang begitu. Aku suka dengan Kristusmu. Tapi aku tidak suka dengan orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam kehidupan Gandhi, dia tidak pernah akhirnya berpindah dari agama sebelumnya. Tetapi di dalam filosofi kehidupannya itu adalah filosofi Kristus yang mengasihi dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat itu adalah satu kisah yang sudah lama. Puluhan tahun terjadi pada abad-abad yang lampau. Tapi mungkin ada Gandhi, Mahatma Gandhi yang lain di sekeliling kita, yang berusaha untuk mendekat dan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Karena mereka tahu ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Kita bukan lagi hamba, kita adalah ahli waris. Kita memiliki satu kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Dan Gandhi yang ada di dalam kehidupan kita itu sangat tertarik mau tahu lebih jauh. Mungkin mereka adalah kolega kita. Mungkin mereka adalah orang yang hidup bersama-sama di keluarga kita. Mungkin mereka adalah saudara-saudara kita dan tetangga kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Saudara, firman Tuhan mengajak kita, mari hidupi status kita. Kita adalah ahli waris dari kerajaan Tuhan. Jangan hidup seperti anak yang pertama diangkat dari raja itu, yang kembali kepada habitat asalnya. Dan jangan membuat Gandhi di dalam kehidupan kita menjadi sedih dan kecewa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita menghidupi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, mereka makin dekat dan dibawa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.